Halo guys, hari ini kita ke Mulut Seribu. Disebut Mulut Seribu karena kawasan ini punya banyak pulau-pulau kecil, kebanyakan pulau karang yang punya banyak pintu masuk dan keluar, sehingga seolah-olah punya 1000 mulut ya. Konon kalau orang yang tidak tahu jalan itu akan tersesat di sini. Lokasinya tidak terlalu jauh ya dari Kota Ba, ibu kota Kabupaten Rotendao. Sekitar 1 jam perjalanan menempuh jalan yang cukup bagus ya. Lulu bisa lihat nih jalannya, keren kan ya. Pagi-pagi kami berombongan, kami itu ada 4 orang, saya, Yani yang pemilik mobil sekaligus driver dan fotografer, juga teman saya ya. Saya kenal Yani 2016 ketika jelajah Rote pertama kali, termasuk ke Pulau Ndana ya, pulau kosong yang dijaga oleh Angkatan Darat dan Marinir karena berada di perbatasan Indonesia dan Australia. Ini jalan-jalannya ini hanya sekitar 4 kilo, jalannya seperti ini, sedang dalam perbaikan untuk kemudian pengaspalan. Nah, kawasan ini adalah kawasan rawa pasang surut ya. Jadi kalau air laut pasang, nah itu bisa nyampe ke tempat ini. Tapi kalau surut, ini dalam kondisi surut jadi kelihatan kering ya. Nah, nanti setelah melewati jalan ini kita kembali mengaspal ya. Mengaspal ya, melalui jalan aspal lagi hingga tiba di kawasan Mulut Seribu. Mulut Seribu merupakan salah satu destinasi prioritas pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tentunya juga pemerintah Kabupaten Rotendao. Karena itu infrastrukturnya sudah dibuat bagus ya, termasuk dermaga, tempat berlabuh kapal perahu-perahu motor untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang pengunjung yang berkeliling di kawasan Mulut Seribu. Kawasan ini memiliki 7 spot ya, dengan variasi harga dari 250 yang terdekat ya, itu 2 spot dekat ke pelabuhan atau dermaga, dan yang terjauh itu 700.000 yaitu spot ke-7. Konon katanya yang spot ke-7 itu indah banget. Tapi karena kami hanya punya waktu maksimum setengah hari, jadi kami hanya mengambil spot yang terdekat, yaitu 2 spot dengan makan waktu sekitar 40-50 menit ya, 250.000. Nah, perahu-perahu motor yang ada di sini nih udah diatur gilirannya ya. Jadi kalau dia nggak gilir hari ini, dia nggak akan ada di sini. Nah, Yani kebetulan mengenal 1-2 orang di sini, sehingga ketika kita sampai ini lagi kosong, dia telepon beberapa orang, akhirnya muncul satu pemilik perahu yang juga adalah kepala dusun di kawasan Mulut Seribu ya. Sebelum kami berkeliling, ada drama perahunya harus jadi pipa penyambung antara pipa pembuangan angin mesin motornya itu bocor dan harus diganti, sehingga pemilik perahu balik dulu ke rumahnya ambil pipa baru, terus datang diutak-atik sekitar 1 jam baru perahu motornya hidup lagi, sehingga kami bisa berkeliling ya. Nah, Lulu bisa lihat tuh betapa indahnya suasana ya. Ini kita berangkat dari dermaga ya, itu melewati kawasan budidaya rumput laut yang ditandai dengan apungan botol-botol plastik bekas air mineral. Diikat kemudian diapung membentuk pagar dan sekaligus sebagai penanda, sehingga perahu-perahu motor ini berjalan di kawasan kosong seperti lorong ya, yang dibuat di antara kebun-kebun rumput laut ini ya.
Kawasan ini berbentuk teluk sekaligus selat kecil ya. Jadi ini teluknya. Nanti melewati teluk ini menjadi hamparan kebun-kebun rumput laut. Terus kita akan masuk ke selat kecilnya. Kiri kanannya itu, nah ini selatnya itu diapit oleh pantai tebing ya. Jadi pantainya bukan berpasir tapi pantainya itu berbatu dan langsung tebing yang ditumbuhi oleh hutan bakau ya, pohon-pohon bakau yang cukup rimbun, nyambung dengan semak belukar dan pohon-pohon daratannya, sehingga membentuk hutan yang cukup lebat, hijau dan sangat segar ya. Banyak juga fauna di sekitar sini, terutama burung laut. Setelah berkeliling sekitar 40-50 menit, kami mutar balik ke dermaga ya, pelabuhan, mengikuti jalan yang sama. Airnya cukup tenang walaupun angin, mungkin karena masih pagi ya. Kalau siang tuh anginnya kencang banget sehingga menimbulkan gelombang yang cukup besar. Nah ini tidak terlalu bergelombang ya, cukup tenang airnya karena anginnya juga tidak terlalu kencang di pagi hari. Kalau lu pernah ke Thailand ya, Bangkok nyusur sungai di Bangkok, atau ke Amsterdam ya nyusur kanal di Amsterdam, nah itu kelihatan beda banget ya. Ini jauh lebih bagus dari nyusur kanal di Amsterdam, Belanda, dan nyusur sungai di Bangkok, Thailand ya. Air di kedua tempat itu butek ya. Kalau di sini hijau pupus di tempat yang agak dangkal, kemudian hijau toska di tempat yang dalam, dan kemudian biru di tempat yang sangat dalam. Pokoknya lu kesini deh, lu bisa merasakan perbedaannya. Ini ya lihat pantainya itu pantai batu ya, batu-batu karang yang membentuk tebing ya, bukan pantai pasir yang landai, sehingga kita nggak bisa turun dan mandi-mandi di situ. Dan kawasan ini juga ada papan peringatan tentang waspada terhadap kehadiran buaya. Menurut cerita, buaya-buaya ini adalah buaya peliharaan di Australia yang terlepas. Karena Pulau Rote dekat dengan Australia, maka banyak buaya-buaya itu yang kemudian berkeliaran di kawasan laut Pulau Rote. Mungkin udah ada korban sehingga di beberapa tempat itu ada papan peringatan. Ini bisa dilihat ya, itu air dangkal ini sangat jernih, tapi ini air laut tentu saja kalau lu mandi itu kemudian harus bilas pakai air tawar ya. Ini jernih banget, bisa lihat dasar lautnya yang itu batu-batu seperti itu ya, batu dan pasir ya, karang kalau di pinggirnya yang membentuk tebing-tebing karang. Ada beberapa bagian yang bolong ke dalam sehingga para nelayan menyimpan perahu-perahu kecil mereka sehingga terlindung dari angin kencang ya. Nah itu dermaganya cukup bagus ya, karena dibangun dan di maintain oleh pemerintah daerah setempat maupun pemerintah provinsi dengan baik. Nah kami kemudian pulang melewati jalan yang sama ke Kota Ba'a, karena rencananya siang ini saya akan balik ke Kupang menggunakan kapal cepat. Di rombongan saya itu selain Yani ada Selvi dan Franz yang juga ke Rote menggunakan sepeda motor, sehingga mereka turun di Pantai Baru karena menggunakan ferry. Menggunakan ferry itu butuh waktu 4 jam perjalanan dari Pantai Baru ke Pelabuhan Bolok di Kupang. Sedangkan menggunakan kapal cepat itu hanya membutuhkan waktu 2 jam dari pelabuhan di Kota Ba'a ke Pelabuhan Tanau di Kupang. Ini laut mulai pasang sehingga di sebelah kiri mulai muncul air ya. Tadi waktu kita lewat ke Mulut Seribu ini kering. Akhirnya kita tiba di kantor pelabuhan Ba'a ya, tempat penjualan tiket sekaligus gerbang menuju kapal cepat. Ini penumpang pada ngantri untuk mau keluar hingga mendapatkan izin dari petugas untuk ke pelabuhan.
Ada dua jenis tiket, tiket kelas ekonomi seharga 148.000 dan tiket VIP seharga 174.000. Perjalanan balik sama seperti perjalanan dari Kupang ke Baa, ditempuh dalam waktu 2 jam. Pagi ini kapalnya ada 2 ya, jadi ini yang kuning, satu lagi yang putih. Nah itu pagi kapal berangkat dari Kupang ke Baa ya jam 10 itu udah take off ya, nanti nyampe di sini tuh jam 12, istirahat dulu 1,5 jam, terus berangkat lagi dari Baa itu 1.30, nanti tiba di Pelabuhan Tenau Kupang itu 3.30 lah sekitar itu ya. Perjalanan kali ini cukup serem ya, geri. Jadi keluar dari Pelabuhan Baa itu kapal menyusuri tepian pantai Pulau Rote ya, seperti ini. Kemudian masuk ke selat yang memisahkan Pulau Rote, Pulau Timor dan Pulau Semau, disebut atau dikenal dengan Selat Puku Afu. Ini gelombangnya tinggi banget karena angin kencang ya, itu kapal diangkat itu sekitar 5-7 meter, kemudian dibanting, digoyang ke kiri dan ke kanan dengan tingkat kemiringan sekitar 45 derajat. Banyak orang yang muntah, menangis dan berdoa ya. Puji Tuhan, alhamdulillah setelah melewati Selat Puku Afu mulai tenang lagi hingga kami tiba di Pelabuhan Tenau Kupang. Demikian cerita perjalanan hari ini, sampai jumpa.